Melalui mimbar saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri, apa yang saya sampaikan nanti adalah pelajaran buat saya. Kalau seandainya nanti yang saya sampaikan ada manfaatnya, ambil itu sebagai pelajaran buat kita semua. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, pesannya adalah mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, kalau bicara masalah hidup ini, kita ini kadang-kadang mendapatkan satu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Biasanya begitu. Apa yang kita rencanakan itu kadang-kadang meleset dengan apa yang terjadi. Dan sebenarnya kejadian yang terjadi pada diri kita di dalam kehidupan ini sudah direncanakan oleh Allah, dan Allah merencanakan itu. Ya. Dan kita sebagai seorang manusia, hamba, harus meyakini bahwa pilihan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Al-khair mukhtarullah. Semua pilihan Allah kepada kita itu, kejadian-kejadian setiap hari pada kita itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Untuk memahami pemahaman ini, saya mau cerita untuk mengerti apa hikmah di balik kejadian yang kita lakukan itu. Ada seorang raja punya asisten atau wakil yang sangat arif dan bijak. Mulutnya manis, harum, bahasanya, tutur katanya indah, sehingga orang kalau mendengar tutur katanya itu adem, senang, bahkan merasa redho. Apa yang selalu beliau katakan ketika mendapatkan musibah dari hamba-hamba, dari pengikut atau dari rakyat raja tersebut, beliau hanya mengatakan kepada rakyat, al-khair mukhtarullah. Apa yang terjadi pada kalian itu adalah pilihan Allah yang sangat baik. Itu yang selalu dikatakan. Satu hari raja ini sedang makan bareng, makan daging pakai pisau. Biasanya orang Arab tuh makan daging satu kambing itu dipotong pakai pisau satu-satu. Satu saat ketika dia akan motong paha kambing itu, jari kelingkingnya terputus. Saking tajamnya pisau itu, putus. Kecelakaan dia, musibah. Musibah ini diceritakannya sama si asisten tadi, wakilnya. Wakilnya tidak ngomong apa-apa, cuman bilang, al-khair mukhtarullah. Ini adalah pilihan Allah yang terbaik. Jari kelingking raja putus itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Mendengar kata-kata itu, raja ini marah, murka dia, tersinggung dia. Bukan dikasih hiburan, malah dikatakan hal-hal yang seperti itu. Ini pilihan yang terbaik katanya. Padahal jari kelingkingku putus. Ini tidak terbaik menurut raja. Akhirnya si wakilnya tadi, asistennya tadi dipenjarakan oleh raja itu. Dipenjarakan dia. Karena apa? Sudah menyinggung perasaan raja. Kemudian selang berikutnya, 1 bulan atau 1 minggu, 1 bulan berikutnya, raja dan para pengikutnya dengan pengawalnya sekaligus mengadakan berburu di hutan. Kemudian pergilah mereka ini berburu. Sampai asiknya, saking asiknya berburu di tengah hutan, sampailah beliau ini dengan rakyatnya atau dengan pengawalnya sampai ke tengah hutan dan tidak bisa balik lagi ke pinggir hutan. Akhirnya beliau nyasar, tersesat di tengah hutan. Di tengah hutan itulah beliau ini ditemukan oleh sekelompok penyembah dewa, kelompok masyarakat suku dalam penyembah dewa. Ditangkaplah raja ini dengan para pengawalnya. Kemudian sampai itu dipenjarakanlah mereka ini. Satu persatu pengawal raja ini dikorbankan, disembelih dan dikorbankan untuk dewanya. Satu persatu. Satu persatu habislah. Paling terakhir adalah raja yang akan dikorbankan oleh mereka.
Ketika raja ini akan disembelih, akan dikorbankan untuk dewa mereka, salah seorang petinggi mereka mengatakan, ini orang tak pantas kita korbankan, kita sembahkan kepada dewa kita. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang cacat, jari kelingkingnya putus, tidak lengkap, balikkan dia lagi. Karena ini tidak cocok dan tidak berkualitas korban kita kepada dewa. Akhirnya raja ini dikembalikan, diletakkan lagi di pinggir hutan, suruh balik ke kampungnya. Baliklah raja itu ke istananya. Sampai di istana, dia ingat kepada pengawalnya. Betul kata pengawalku tadi, al khair mukhtarullah, segala sesuatu yang terjadi pada diriku itu adalah benar, dan itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Kemudian dia perintahkan kepada pengawalnya untuk melepaskan asistennya. Keluarkan itu asisten saya. Di depan asistennya beliau berkata, wahai saudaraku, betul kata engkau bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Sekarang aku mau tanya kepadamu, apa sih pilihan Allah yang terbaik untuk kau? Kau di penjara, ndak enak, dingin, tidur ndak nyaman. Apa yang Allah pilihkan untuk kau yang terbaik? Apa jawab si asistennya? Kalau seandainya, ini adalah pilihan terbaik oleh Allah. Kalau seandainya saya tidak jadi dipenjara oleh engkau, tentu aku ini sudah pergi bersama kau berburu, dan tentu pula leherku sudah dipenggal oleh si kelompok tadi, dan aku sudah tidak ada lagi. Karena Allah memenjarakan aku, memberikan keputusan yang terbaik untuk aku, maka aku adalah selamat dalam keadaan ini. Itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Mendengar itu, raja itu barulah faham bahwa apa yang Allah pilihkan kepada kita itu adalah, itulah yang terbaik, yang mestinya memang kita harus paham itu. Dari kisah ini memang kita ngambil pelajaran banyak bahwa Allah itu pengatur skenario kehidupan kita, dan Allah itu selalu memberi yang terbaik buat kita, buat hamba-hambanya. Tapi anehnya kita ini sering sekali berburuk sangka kepada Allah. Kadang-kadang kita ini sering sekali mengatakan bahwa Allah ini tidak sayang lagi kepada saya. Kenapa Allah ini selalu memberikan saya musibah saja, kecelakaan dan segala macam? Allah tidak sayang lagi kepada kita. Ya. Padahal Allah sudah gambarkan itu di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kau benci itu adalah yang baik untuk kamu, dan apa yang kau sukai itu adalah buruk buat kamu. Maka banyak kisah-kisah itu terjadi. Menurut kita bagus, kata orang jadi pejabat itu bagus, mungkin bagi dia. Bagi kita bagus, mana tahu dengan pejabatnya dia bisa dipenjara, jadi susah. Jadi belum tentu apa yang kita sukai itu belum tentu baik buat kita, dan apa yang kita tidak sukai itu adalah buruk buat kita. Ini adalah logika terbalik. Maka harusnya adalah kita sebagai seorang hamba Allah itu meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu punya maksud tertentu di belakang itu, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kita semua. Tidak ada Allah ingin mencelakakan kita itu, tidak ada. Ya. Maka siapa saja yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah, ya, maka dia tidak akan lagi mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang telah dipilihkan oleh Allah. Ini namanya sikap ridho, rela, ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang telah diberikan kepada hambanya, kepada kita. Orang yang ridho itu berarti orang yang rela dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita semua ini dalam sepanjang kehidupan kita ini, bahwa kita harus yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah tentunya tanda cinta kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita yakin itu semua, apa yang terjadi pada kita, kecelakaan dan apapun musibah itu yang terjadi pada kita,
maka insya Allah kita akan kuat imannya. Cuman kadang-kadang kita ini sesuatu yang hilang dari kita, kita sesali. Padahal belum tentu apa yang hilang dari kita itu adalah akan diganti oleh Allah lebih dari itu. Itu biasa terjadi. Kalau Allah mencegah, biasanya Dia akan memberi. Kalau Allah memberi, biasanya akan mencegah. Maka kita harus siap. Setelah gelap, terbit terang. Biasanya begitu. Kalau kita dapat musibah, nanti Allah akan ganti musibah itu dengan hal yang lebih baik lagi daripada itu. Ini harus keyakinan. Kadang-kadang kita hanya melihat musibah itu sehingga kita jadi frustasi. Akhirnya hidup kita itu hanya mengeluh saja. Hidup itu mengeluh. Maka orang banyak mengeluh dengan kehidupan itu, dengan apa yang terjadi pada dirinya itu, mengendorkan imannya dan akhirnya mengurangi rasa syukur dia kepada Allah. Kalau kita sudah tidak bersyukur lagi kepada Allah, inilah namanya kita ingkar kepada nikmat Allah dan kita menjadi kafir dan disiksa oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil lasyadid. Kalau kau bersyukur, ku tambah nikmat itu. Kalau kau tidak bersyukur, kau akan ku azab. Itu janji Allah itu. Orang yang bersyukur itu tandanya adalah orang yang tenang, menerima, dan akhirnya hatinya bahagia dengan apa yang terjadi pada dirinya. Punya uang 100 dia syukuri, punya uang 1 juta dia syukuri. Nikmat menggunakan uang 100.000. Punya uang 1 juta, punya uang 2 juta tapi tidak bersyukur, tersiksa. Punya rumah sudah bagus, masih belum cukup juga, tersiksa. Itulah namanya Allah. Kalau kita tidak bersyukur akan disiksa oleh Allah. Hati kita sakit, hati kita tidak nyaman untuk tinggal di rumah tersebut, untuk pakai kendaraan tidak nyaman lagi karena kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Tetapi kalau kita punya motor odong-odong, tapi kita bersyukur bahagia dengan motor itu, maka itulah namanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tambahannya? Kenikmatan menggunakan, memakai motor yang kita punya. Bahagia tinggal di dalam rumah, walaupun menurut orang itu rumah kita jelek, tetapi bahagia dalam arti rumah itu adalah surga bagiku. Nyaman aku tinggal di situ. Itu yang dimaksud oleh tambahkan oleh Allah. Kalau hati sudah bahagia, hati sudah tenang, pikiran akan cemerlang, maka rezeki akan datang kepada kita semua. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Dari kisah itu sebenarnya yang kita diajarkan kepada kita adalah jangan pernah mengeluh dengan kehidupan ini. Seperti datangnya Omikron, datangnya Covid, mengeluh saja. Tidak usah mengeluh. Pasti di balik Omikron, di balik Covid-19 itu ada maksud Allah yang terbaik buat kita. Akan menciptakan apa buat kita, akan menjadikan apa buat kita. Pasti ada semua itu. Dan biasanya kita akan mendapatkan hikmah itu kalau sudah kejadian itu sudah berlangsung lama, baru kita menyadari bahwa Allah punya pilihan yang terbaik buat kita. Maka sebelum itu kita dapatkan hikmahnya, mari kita kuatkan iman kita untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah pilihan Allah. Kalau Allah sudah milihkan itu, yakinlah bahwa Allah punya maksud tertentu di belakang itu semua. Kalau itu kita lakukan, insya Allah iman kita semakin kuat dan kepercayaan kita kepada Allah semakin kuat dan sholat kita semakin kencang. Kalau kita sudah tidak percaya lagi kepada Allah, sholat makin kendor, iman kita makin kendor, akhirnya kita mengikis habis kepada itu semua dan pindah kepada Tuhan yang lain, akhirnya musyrik, percaya kepada Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.